Ingat, welfare state, negara sejahtera. Negara sejahtera yang berbasiskan 13 platform partai buruh yang dikerjakan oleh kelas pekerja. Tak usah kau pikirkan kelas-kelas pemodal. Tak usah kau ingat orang kaya dan kelas menengah. Mari kita bergerak, berkhidmat di kelas menengah bawah, kelas pekerja. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya minta pastikan, tanamkan, tancapkan, dan buka kembali cakrawala berpikir dan hati kita bahwa kita kelas pekerja. We are the working class. Kami adalah kelas pekerja akan membangun kembali negara sejahtera. Partai buruh kita dirikan dengan penuh kebersamaan, dengan sepenuh semangat untuk sebuah perubahan yang hakiki. Bukan perubahan dalam bentuk slogan, bukan perubahan hanya dalam retorika yang dibangun melalui sosial media dan televisi maupun radio. Perubahan yang ingin kita bangun di dalam partai buruh adalah perubahan memastikan kelas pekerja, the working class, buruh pabrik, buruh perempuan, buruh tani, buruh nelayan, buruh migran, buruh PRT, buruh honorer, buruh PKL, buruh yang bekerja di UMKM, koperasi, multi-level marketing, ojol, supir angkot, ibu jamu gendong, tukang becak, supir trailer, supir bis, nahkoda kapal laut, anak buah kapal laut yang teman-teman sudah lihat bagaimana before to eat sangat menyedihkan. Ibu-ibu yang termarginalkan, miskin desa, miskin kota, urban poor, seniman olahragawan, kelas pekerja. Kita ingin perubahan yang hakiki. Saya ingin mengingatkan kembali awal kita mendirikan atau menghidupkan kembali partai buruh yang sudah didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan SHMA dan terakhir diketuai oleh Bang Sony Puji Sasono. Kita ingin bangkitkan kembali, kita hidupkan kembali perubahan yang hakiki. Apa itu perubahan yang hakiki, Bung Iqbal? Tujuan partai buruh dengan ideologi Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berideologikan Pancasila, kita ingin membangun kembali, membangkitkan kembali welfare state, negara sejahtera. Saya agak khawatir, makin dekat waktu kita ke pemilu, makin lupa kita jauh dari cita-cita, hanya sekedar mendirikan partai. Ingat, welfare state, negara sejahtera. Negara sejahtera yang berbasiskan 13 platform partai buruh yang dikerjakan oleh kelas pekerja. Tak usah kau pikirkan kelas-kelas pemodal. Tak usah kau ingat orang kaya dan kelas menengah. Mari kita bergerak, berkhidmat di kelas menengah bawah, kelas pekerja. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya minta pastikan, tanamkan, tancapkan, dan buka kembali cakrawala berpikir dan hati kita bahwa kita kelas pekerja. We are the working class. Kami adalah kelas pekerja akan membangun kembali negara sejahtera. Kalau itu kembali kita ingat bagaimana perjalanan saya bersama kawan-kawan, Bung Sekjen, Bung Wapres, Bung Bendung, Ketua Bidang, Ketua Tim Sus, Ketua Bapilu, Sekretaris Bapilu, ya, dan beberapa inisiator pendiri partai lainnya, termasuk Bang Sony Puji Sasono, Ketua Majelis Rakyat, dari satu provinsi, kabupaten kota, ke provinsi lain, kabupaten kota yang lain. Jalan darat kita tempuh, jalan laut kita tempuh, jalan air kita tempuh, jalan udara pun kita tempuh, bahkan menggunakan ojek online pun kita tempuh. Di situ kita tergambar potret Indonesia yang sesungguhnya. Bukan sekedar lip service dan jargon-jargon, slogan-slogan yang seolah-olah Indonesia itu baik-baik saja. Bagaimana mungkin orang-orang yang ada di Kalimantan, pulau yang dikatakan sebagai paru-paru bumi,
Bila mana hutan Kalimantan ditebang, maka akan terjadi climate change. Pemanasan global 42 derajat hingga 47 derajat suhu permukaan bumi. Mati jutaan orang, bahkan ratusan juta orang akan mati dengan sia-sia. Karena ada apa? Itu tidak terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Tuhan, dengan Sang Hyang Widi punya kuasa. Maka dijadikanlah Kalimantan yang menjadi bagian dari Indonesia yang kita cintai sebagai paru-paru bumi. Tapi kita lihat masyarakatnya di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Jauh panggang dari api tentang kebahagiaan. Paru-paru bumi. Dan di dalam isi buminya ada batu bara, ada gas, ada emas. Di Kalimantan Tengah ada food estate. Ada namanya Kabupaten Gunung Emas. Memang benar-benar ahli geologi sudah menemukan kandungan emasnya itu 150 tahun. Sudah sering saya sampaikan dalam pertemuan. Kita pergi ke Sumatera. Sepanjang jalan darat Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi. Semua perkebunan sawit. 78 juta minyak sawit diproduksi di seluruh dunia. 40 juta ton. 40 juta ton. Atau setengah dari produksi kebutuhan minyak sawit dunia diproduksi Indonesia. Tapi kita lihat kehidupan masyarakatnya. Di Bengkulu, ada masyarakat Lembak yang dipimpin salah satu organisasinya oleh Pak Mustafa. Ada Bung Roslan di sana, ada Bung Elmiza. Bagaimana mereka tetap hidup dalam kemiskinan? Di Riau, tanah surga itu. Minyak, emas, minyak bumi, gas, hutan, tanah para raja-raja di Maluku, Blok Masela, di Papua, Papua Barat, ikan, gunung emas. Tapi masyarakatnya miskin, saudara. Kita ingin hadirkan partai ini, memastikan kita akan kampanyekan melalui SA1, salam satu pintu, dengan jargon welfare state, dan selalu mengingatkan kelas pekerja. Kita ingin memastikan bahwa partai ini adalah partai yang ingin mengembalikan Indonesia kepada pemiliknya, yaitu rakyat. Papua untuk tanah Papua. Tanah Papua untuk masyarakat Papua. Tanah Papua Barat untuk masyarakat Papua. Tanah NTT untuk orang NTT. Tanah NTB untuk orang NTB. Tanah Maluku dan Maluku Utara untuk rakyat Maluku. Tanah Kalimantan untuk orang Dayak, orang Banjar, dan orang-orang yang berada di Kalimantan. Begitu pula tanah Sulawesi untuk orang-orang Sulawesi yang begitu kaya dengan nikel. Tanah Sumatera untuk para raja-raja yang turun-temurun untuk rakyat Sumatera. Tanah Jawa dan Bali, gemah ripah loh Jinawi, surganya dunia. Kita ingin itu, saudara. Semoga kamu terinspirasi dan mendapat pengetahuan baru dari video ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang lain.